Perkenalkan, nama saya Ningkelanti. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Randus Resmiat Yunus MPD, untuk menjelaskan tentang materi kelompok 3, yaitu Sejarah Afrika Selatan. Pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua yang berada di benua Afrika. Banyak suku telah menjadi penghuninya, termasuk suku Khoi, Buxman, Xhosa, dan Julu. Penjelajah Belanda yang dikenal sebagai Afrikaner tiba di sana pada tahun 1652. Dan pada saat itu, Inggris juga berminat dengan negara ini, terutama setelah penemuan cadangan berlian yang melimpah. Hal ini menyebabkan perang Inggris-Belanda dan dua perang Boer. Dan pada tahun 1910, 4 republik utama digabung di bawah Kesatuan Afrika Selatan. Dan pada tahun 1931, Afrika Selatan menjadi jajahan Britania sepenuhnya. Walaupun negara ini berada di bawah jajahan Britania, mereka terpaksa berbagi kuasa dengan pihak Afrikaner. Pembagian kuasa ini telah berlanjut hingga tahun 1940-an. Dan saat Partai Pro-Afrikaner, yaitu Partai Nasional, memperoleh mayoritas di parlemen. Strategi-strategi partai tersebut telah menciptakan dasar apartheid yang disahkan pada tahun 1948. Suatu cara untuk mengawal sistem ekonomi dan sosial negara dengan dominasi kulit putih dan diskriminasi ras. Namun pemerintahan Britania kerap kali menggagalkan usaha apartheid yang menyeluruh di Afrika Selatan. Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah republik. Bermula pada tahun 1960-an, atau Grand Apartheid atau Apartheid besar dilaksanakan. Politik ini menekankan pengasingan wilayah dan kezaliman pihak polisi. Penduduk Afrika Selatan. Koloni Afrika Selatan terkenal sebagai daerah penduduknya yang multirasial. Pada dasarnya, penduduk dibedakan antara penduduk Eropa atau putih dan non-Eropa atau non-putih. Termasuk kelompok putih ialah mereka yang berbahasa Inggris dan bangsa Boer yang kemudian disebut Afrikaner. Lainnya termasuk kelompok non-putih, meliputi penduduk Bumi Putra, orang-orang Asia, dan Cape Lord. Penduduk yang disebut terakhir adalah berdarah campuran antara putih dan non-putih. Dan yang kedua yaitu dasar masyarakat Afrikaner dan Afrikairdom. Sejak semula, para kolonis di Afrika Selatan memiliki perasaan lebih tinggi pada penduduk asli. Jan van Riebeeck membedakan penduduk di Afrika Selatan antara beradab dan belum beradab. Pihak gereja membedakan antara Kristen dan barbar, sedang para kolonis pada umumnya membedakan antara putih dan hitam. Mereka membagi masyarakat berdasarkan perbedaan ras. Selanjutnya, para kolonis itu membentuk suatu masyarakat yang berdasarkan sistem master-servant, yang termasuk master adalah kulit putih disertai hak-hak istimewa, sedangkan termasuk servant adalah orang-orang kulit hitam yang dibebani kewajiban tidak sedikit. Di Afrika Selatan, agama Kristen, pertanian, dan kemakmuran diidentifikasi dengan kulit putih. Sebaliknya, pemujaan berhala, kemiskinan, dan perbudakan disamakan dengan kulit hitam servant. Servant merupakan mayoritas yang diperintah, dan master merupakan minoritas yang berkuasa dan memerintah. Agar kedudukan kulit putih sebagai master tetap yang terjamin, maka harus dijaga dengan sampai terjadi asimilasi antara kedua ras tersebut. Perkawinan campuran antara kedua bangsa itu tidak dibenarkan. Bahkan pada tahun 1685, orang-orang Boer telah membuat peraturan resmi yang melarang perkawinan campuran. Tiga yaitu keadaan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi penduduk Afrika Selatan sejak abad ke-20 mengalami banyak perubahan. Walaupun pertanian milik Afrikaner masih tetap ada, namun banyak pendesaan-pendesaan yang diubah wajahnya menjadi kota-kota. Pemerintah Inggris sejak tahun 1902 menguasai seluruh Afrika Selatan, melakukan modernisasi sesuai dengan pola dan politik kolonialnya.
Revolusi industri berjalan angsur-angsur, kota-kota mulai dibangun seperti Johannesburg dan sebagainya. Berhubung banyak pertambangan dibuka oleh kaum kapitalis Inggris dan industri-industri sekunder didirikan, maka muncullah golongan baru, non-Eropa yang tinggal di kota-kota. Mereka adalah buruh-buruh yang menjadi penghuni tetap di kota dan jumlah mereka lebih banyak daripada orang-orang Eropa yang berkedudukan di kota. Mereka itu tidak termasuk buruh musiman dan mereka tidak ingin kembali ke reservoir atau tempat asal-usul mereka. Dan yang keempat yaitu budaya Afrika Selatan. Budaya Afrika Selatan ini terbagi atas 4, yaitu festival, tarian, pakaian adat, dan tradisi lepas perawan. Festival ini adalah hari makanan tradisional bagi Afrika Selatan. Yang kedua itu tarian. Tarian Gambot atau Isikatulo adalah Afrika tarian yang dilakukan oleh penari mengenakan sepatu boot Wellington dan sepatunya dihiasi dengan lonceng. Yang ketiga itu pakaian adat. Pakaian adat Afrika Selatan dikenakan seperti gaun panjang, misalnya Beaufort diartikan di Afrika Selatan dikenal dengan kemeja Madiba. Dan yang terakhir itu tradisi lepas perawan. Ternyata tradisi ini banyak dilakukan remaja Afrika Selatan sesudah mereka lulus sekolah. Cukup mengejutkan untuk kita mendengarnya, karena pada umumnya keperawanan biasanya diberikan kepada pasangan yang sudah sah dan ikatan sah. Yaitu kondisi geografis di Afrika Selatan. Afrika Selatan bersebelahan dengan Samudra Atlantik di pantai barat dan Samudra Selatan dan Samudra Hindu di pantai timur. Afrika Selatan mempunyai iklim yang berbeda-beda. Di barat daya negara ini, iklimnya adalah Mediterania. Di kawasan pedalaman, ia beriklim sederhana, dan di timur laut iklimnya adalah subtropis. Afrika Selatan merupakan sebuah negara yang kaya dengan bahan tambang bernilai seperti emas, platinum, dan berlian, bahan tambang, dan sebagainya. Demikian, hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.